Halo, Bunda cantik semuanya. Jika sekarang Bunda tonton video sekali ini, maka Bunda sedang menonton video di segmen Kisah Ratu Aura. Jadi pada Kisah Ratu Aura kali ini, saya punya satu kisah rumah tangga yang semoga bisa menginspirasi Bunda semuanya. Kisah ini terilhami dari cerita nyata. Hanya saja, agar tidak melanggar privasi, maka saya akan ceritakan dengan bahasa dan kronologi saya. Untuk itu, selamat menikmati ya. Kisah kali ini berjudul Aku yang dinikahi, tapi dia yang dicintai suamiku. Sebuah kisah dari istri bernama Clara yang hidup dalam pernikahan yang hambar tanpa cinta. Clara lahir dari keluarga pendidik. Ayah dan ibunya adalah seorang dosen di sebuah universitas di Indonesia. Dari kecil, Clara ini dididik secara baik oleh orang tuanya. Nilai kesantunan dan kesopanannya sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, sampai beranjak remaja dan dewasa, si Clara ini terlihat sebagai anak rumahan yang polos dan lugu. Waktu berjalan begitu cepat. Clara sudah lulus kuliah S1 sampai S2-nya. Tapi meski sudah lulus sampai S2, si Clara ini tak pernah punya pacar atau calon suami yang dikenalkan kepada orang tuanya. Hal inilah yang membuat orang tuanya gelisah, takut karena anaknya itu dicap sebagai perawan tua. Nah, di sini akhirnya orang tuanya itu menjodohkan si Clara dengan anak laki-laki dari salah satu teman ibunya. Karena sejak kecil dididik untuk menjadi anak penurut, Clara pun menyetujui perjodohan tersebut. Dan 6 bulan setelah tersebut, Clara dan si John menikah. Ya, John adalah anak laki-laki dari teman ibunya si Clara. Si John ini bekerja sebagai dosen dan konsultan, sehingga secara finansial dia cukup mapan. Namun si Clara ini merasa aneh pada sikap John saat malam pertama. John tak banyak bicara, dia hanya terlihat diam saja. Dia hanya bicara seperlunya saja kepada si Clara. Ya, John ini menampakkan kalau dia tidak bahagia saat pernikahannya. Tapi si Clara ini coba berpositif thinking ya, dan menganggap hal tersebut wajar-wajar saja. Pernikahannya pun berjalan 2 bulan, dan puji Tuhan si Clara ini hamil anak pertama mereka. Tapi si John tidak terlihat bahagia, seperti calon bapak lainnya. Sekali lagi, Clara mencoba berpikir positif thinking. Dia menganggap mungkin suaminya itu banyak pekerjaan, sehingga kurang peduli padanya. Sampai ketika si Clara ini menginjak bulan ketiga kehamilan. Dia minta tolong si John untuk mengantarnya ke dokter untuk periksa kehamilan. Karena si Clara merasa ada sesuatu yang tidak sehat dalam kandungannya. Tapi saat diminta tolong, John sekali lagi menolak ajakan si Clara. Nah, di saat itulah akhirnya Clara marah dan mencoba mengungkapkan perasaannya kepada John. Bahkan Clara akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. Kenapa sih John selalu bersikap dingin kepada saya sejak awal menikah? Apa salah saya sehingga saya diperlakukan seperti ini? Saat ditanya seperti itu, akhirnya John menjawabnya. Karena kamu bukanlah wanita yang aku cintai. Clara pun menjawab, kenapa kalau kamu tidak cinta, kamu mau menerima perjodohan ini? Karena bingung mau jawab apa, akhirnya John marah dan pergi meninggalkan Clara. Di situ Clara hanya bisa menangis meratapi nasibnya dan juga terkadang terfikir kata-kata John. Jika dia bukan wanita yang dia inginkan, artinya ada wanita lain yang John inginkan selama ini. Setelah Clara tenang dan bisa mengendalikan emosinya, Clara mencoba menyelidiki siapa wanita yang dicintai si John. Hampir sebulan Clara menyelidiki hal tersebut. Akhirnya dia mengetahui jika sebelum dijodohkan, John ini sudah punya pacar, namanya Sinta. John hendak menikahi wanita tersebut, tapi orang tua si John tidak setuju karena Sinta terkesan wanita yang arogan. Sehingga John akhirnya dipaksa menikahi Clara. Dan orang tuanya pun juga mengancam jika John menolak perjodohan ini, maka John tidak akan diakui sebagai anak dan tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya.
Nah, mendapat informasi tersebut, Clara penasaran dengan siapa si Sinta ini. Akhirnya dia mendapatkan informasi jika Sinta itu bekerja di salah satu bank. Dan dia tinggal di apartemen yang ternyata apartemen itu dibelikan oleh si John untuk si Sinta. Mengetahui hal itu, Clara pun langsung down. Clara yakin jika mereka sampai sekarang masih berhubungan di belakangnya. Akhirnya Clara pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan semuanya pada orang tuanya. Dan mereka pun sepakat bercerai setelah anak mereka lahir. Nah, itu kisah Ratu Aurel kali ini. Menurut Bunda, apa sih hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya, agar nanti bisa kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih sudah mendengar segmen kisah Ratu Aurel ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk Bunda yang ingin berbagi cerita atau ingin konsultasi tentang masalah rumah tangga secara privat dan profesional, silahkan WhatsApp saya di nomor 081 696 4501.